Halo, perkenalkan nama saya Rinaldi Purnama Lestari. Di sini saya dari kelas IF 404 mata kuliah Sistem Jaringan Prodi PJJ Informatika di Universitas Xavier Asia. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ivanis Saputra, Skom, Mkom. Di sini saya ingin merangkum dari sesi 1 sampai sesi 6 berdasarkan apa yang saya pelajari di mata kuliah ini. Untuk sesi yang pertama tentang pengantar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet. Jaringan membantu mempercepat komunikasi, mendukung kolaborasi, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai skala, mulai dari rumah tangga hingga perusahaan global. Konsep jaringan sendiri terinspirasi dari jaringan manusia seperti keluarga atau komunitas yang terbiasa berbagi informasi dan sumber daya. Jaringan komputer dibangun berdasarkan model TCP IP yang memiliki 4 lapisan utama: link layer, internet network layer IP atau IP, transport layer TCP, application layer. Jenis jaringan dapat berupa LAN, WAN, internet, intranet, dan extranet. Tren terkini dalam jaringan meliputi cloud computing, by OOD, bring your own device, kolaborasi daring, dan video conference. Keamanan jaringan menjadi hal krusial, mengingat ancaman dapat datang dari luar maupun dari dalam. Upaya pengamanan dilakukan dengan antivirus, firewall, VPN, dan pengaturan hak akses lainnya yang ketat. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu basic switch dan end device configuration. Ini membahas tentang dasar konfigurasi perangkat jaringan seperti switch dan end device menggunakan sistem operasi Cisco IOS. Dalam sistem jaringan, konfigurasi sangat penting mencakup pengaturan password, IP address, dan default gateway. Cisco IOS menyediakan dua jenis antarmuka, CLI (Command Line Interface) yang lebih umum digunakan di perangkat jaringan karena stabil, dan GUI (Graphical User Interface) yang lebih ramah pengguna tetapi kurang fleksibel untuk manajemen jaringan. Terdapat 3 metode akses ke perangkat jaringan: konsol, SSH, dan telnet. Setiap perangkat jaringan memerlukan IP address agar dapat saling berkomunikasi. IP dapat diatur secara manual atau otomatis menggunakan DHCP IP versi 4 menggunakan format desimal bertitik. Media transmisi data dapat berupa kabel, twist pair, serat optik, koaksial, dan nirkabel tergantung kebutuhan jaringan cepat seperti kecepatan biasa dan lingkungan pemasangan. Kita lanjut ke sesi 3. TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan sekumpulan protokol komunikasi yang menjadi dasar internet dan jaringan komputer modern. Bukti TCP Internet for Dummies menjelaskan konsep ini dengan cara yang mudah dipahami, terutama bagi pemula yang ingin memahami bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan. Terdiri dari 4 lapisan utama untuk model TCP/IP. Pertama, physical dan data link layer. Kedua, internet layer, transport layer, application layer. Penulisan menekankan bahwa pemahaman TCP/IP adalah kunci untuk mendesain, mengelola, dan mengamankan jaringan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun perusahaan besar. TCP/IP tidak hanya protokol, tetapi juga fondasi komunikasi digital masa kini. Kita lanjut ke sesi 4, layer fisik atau physical layer. Lapisan fisik merupakan lapisan paling bawah dalam model OSI, yang bertanggung jawab terhadap pengiriman bit antar perangkat keras dalam jaringan. Media transmisi jaringan terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kabel tembaga, copper, serat optik, fiber optik atau bisa disebut fiber optik, wireless, dan wireless. Layar fisik juga mencakup aspek teknis seperti encoding, signaling, bandwidth, dan latency. Layer ini sangat penting karena tanpa koneksi fisik yang sesuai, komunikasi antar perangkat tidak dapat terjadi. Pemilihan media tergantung kebutuhan jaringan, biaya, dan lingkungan fisik. Kita lanjut ke sesi 5, merancang pengalamatan jaringan. Materi ini membahas konsep dan praktik perancangan pengalaman jaringan komputer, khususnya menggunakan IP address versi 4. Tujuan utamanya adalah membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang efisien agar komunikasi antar perangkat berjalan optimal. Private language adalah secara singkat menuliskan subnet max, misalnya /24 untuk 255.255.255.0. Jenis-jenis alamat IP versi 4 mencakup alamat public dan private, alamat khusus seperti loopback, alamat kelas classful, dan classless.
Contoh implementasi diberikan pada alamat 192.168.10.024 yang dibagi menjadi subnet-subnet lebih kecil seperti 26 dan 27. Tujuannya adalah mendistribusikan alamat secara optimal sesuai kebutuhan jaringan. Kita masuk ke sesi yang terakhir, ya 6. Konfigurasi switch pada jaringan. Materi ini membahas cara memilih, memasang, dan mengonfigurasi switch sebagai perangkat utama dalam jaringan komputer. Switch berfungsi sebagai penghubung antar perangkat seperti komputer dan printer. Dalam jaringan lokal, LAN, dan menggantikan fungsi hub dan efisiensi yang lebih tinggi, materi diurut pengenalan internet. Di sini, switch modern terbagi menjadi dua, unmanaged switch dan managed switch. Mode operasi switch mencakup penggunaan half dan full duplex, anti-negation, dan efisiensi dalam mengelola traffic unicast. Materi ditutup dengan praktik menghubungkan komputer ke switch menggunakan kabel LAN straight, konfigurasi IP address manual, dan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping switch yang bekerja dengan normal dan memberikan alasan replay. Kesimpulannya, konfigurasi switch yang benar yang sangat penting untuk memastikan kinerja jaringan yang stabil, cepat, dan aman. Itu saja presentasi saya dengan rangkuman sesi 1 sampai ke 6. Terima kasih.